minta untuk teman-teman yang masih berada di luar, baik peserta, baik Bapak Ibu pendamping, dan para supporter yang masih di luar boleh bergabung dengan kami di sini. Karena sebentar lagi kita akan mendengarkan pengumuman juara. Sudah pada tidak sabar ya pastinya? Sebenarnya dong penal hati bilas baik atau sing sabar permanyanyi cuma karena juri su ada. Jadi paling tidak atau mesti dengar dulu toh. Nanti habis ini penutupan kata kasih 2 orang menyanyi juga. Baik, karena jurinya sudah lengkap. Kita akan mengundang kelima dewan juri untuk bergabung di atas panggung dan mengumumkan juara pada Festival Musikalisasi Puisi tahun 2022. Kepada kelima dewan juri, disilahkan menempati panggung. Kasih tepuk tangan untuk kelima dewan juri dulu. Baik, di tangan kelima dewan juri ini sudah ada hasilnya. Dan kita akan langsung mendengarkan arahan dan juga pengumuman juara dari dewan juri. Kepada Bapak dipersilakan. Baik, selamat malam adik-adik yang tercinta. Sulapar kah sulala? Ya Bapak Ibu guru, Bapak Ibu pendamping pelatih, para kepala sekolah yang mungkin hadir. Pertama-tama kami sampaikan penghargaan, terima kasih yang tulus karena adik-adik dan Bapak Ibu sekalian mau berusaha payah untuk menggerakkan marwah kita bersama, menjadikan seni, kebudayaan, musik, sastra sebagai sarana untuk memperkaya rasa kemanusiaan kita. Jadi beta merasa dari pagi sampai jam ini akan ada banyak kebaikan yang dirasakan dan nanti akan disebarkan begitu. Kemudian kami Dewan Juri berlima, 5 itu banyak loh untuk juri ya. Jadi semestinya tingkat kepercayaannya menjadi semakin tinggi. Akan mengumumkan hasilnya setelah terlebih dahulu masing-masing dewan juri, masing-masing juri akan menyampaikan 1 atau 2 kesan paling umum dari bidang yang menjadi perhatian masing-masing juri. Mungkin dimulai dari Bung Wes atau Bung Igor atau Bapak, silakan. Iya, nanti Bapak terakhir. Ayo Bung. Selamat malam teman-teman peserta dan yang mendukung yang sudah datang di sini dari pagi sampai malam ini. Selamat berbahagia untuk kita semua meskipun urat-urat di kening agak tegang juga karena harus fokus untuk dengar semua baik-baik. Tapi beta secara pribadi menikmati apa-apa yang teman-teman izinkan kami Dewan Juri juga alami. Kali ini kita semua berjumpa dan berinteraksi dengan Hairil Anwar lewat puisinya, Rudy Fofit lewat puisinya, dan juga Muhammad Isya Gaskol lewat puisinya. Puisi selalu mempertemukan orang-orang dan karena itu harapan beta sebenarnya sederhana dan ketong semua menang dalam hal ini. Beta berharap teman-teman peserta dan juga yang mendukung yang datang dari berbagai macam sekolah punya teman baru hari ini. Kita menang di situ. Lalu kalau ada hal umum yang
perlu saya pribadi sampaikan, kalau nanti teman-teman, Bapak Ibu semua berkesempatan nanti nonton ulang video hari ini, Bapak Ibu perhatikan puisi wajib maupun puisi pilihan, itu ada artikulasi atau pengucapan-pengucapan, pemenggalan-pemenggalan kalimat yang Bapak Ibu akan temukan, oh ini kayaknya lebih pas kalau beta tahan sampai di sini dulu baru stop. Sebab atau kasih jeda dulu baru sambung. Misalnya di puisi pilihan Suara-Suara Alifuru, dua kata pertamanya itu jika laut. Tapi kalau Bapak Ibu nanti dengar rekaman ulang itu kedengarannya kayak jikalau. Jadi itu hal-hal kecil, hal-hal sederhana tapi mengubah segalanya. Dan hal-hal inilah yang membuat puisi menjadi istimewa karena satu huruf, satu jeda singkat itu membedakan dan memberi arti yang sangat berbeda. Itu hal-hal sederhana. Yang kedua, kalau ada satu hal tentang penampilan di panggung yang ingin beta sampaikan itu, dari semua peserta yang beta perhatikan pengaruh teatrikalnya kuat, jadi tidak bisa diam. Jadi semua orang entah diminta harus bergerak atau gimana. Padahal bagi beta yang penting adalah daya atau energi dari kehadiran teman-teman di panggung. Itu cukup kuat, dan bagaimana untuk punya daya dan energi yang menangkap dan menguasai audiens adalah percaya pada kompetensi, percaya pada latihan, percaya pada apa yang dikerjakan secara bersama-sama di sekolah masing-masing. Teman-teman semua bikin itu dengan baik, walaupun ada catatan sana sini, pulang bisa evaluasi sendiri. Dan untuk semua itu, kalau ada satu hal yang beta rasa penting dan beta pribadi sampaikan adalah terima kasih banyak untuk adik-adik, sukasi beta pribadi dan ketemu semua pengalaman yang istimewa hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu guru, terima kasih banyak penyair-penyair yang sudah tulis puisi untuk ketong musikalisasi, dan semoga hal-hal yang ketong kerjakan yang kelihatan dia tetap menjadi nyawa yang menghidupi dan menghidupkan ketong semua. Terima kasih. Ya, selamat malam Bapak Ibu dan semua yang sudah tampil, adik-adik dan semua dengan sangat luar biasa. Beta cuma mau bilang, beta takjub karena banyak sekali komposer-komposer hebat yang mampu menciptakan karya musikal, melodi dengan harmoni yang sangat luar biasa. Dan kita tepuk tangan loh untuk itu semua. Ya, beta mau kasih beberapa catatan saja. Mungkin ini bisa jadi panduan kotong untuk next time, kotong bisa lebih bagus lagi. Jadi, yang pertama itu, beta ngomong tentang source ya. Jadi kayak Bapak Ibu, beta perhatikan secara instrumentasi, kotong sering sekali menggunakan pianika, kotong tifa, kotong taputer dengan instrumen-instrumen yang sama. Beta pernah melihat satu musikalisasi puisi, misalnya contoh yang kemarin, dong menggunakan sapu. Jadi sapu itu kotong bisa pakai untuk sound yang berbeda. Kotong bisa belajar banyak tuh dari, kalau saudara dong bisa lihat lebih jauh di luar negeri, kayak ada satu komposer namanya Hans Zimmer. Dia itu komposer untuk film-film box office. Dia tuh sering lagi menggunakan instrumen-instrumen yang ideal kayak string section atau drum, sering lagi. Dia tuh lebih banyak ke eksperimentasi bunyi. Dan beta punya kerinduan itu untuk melihat kotong anak-anak muda Maluku juga, Bapak Ibu yang punya visi sangat luar biasa untuk melakukan itu di next time gitu. Jadi kayak yang beta lihat itu kotong kan ada instrumen ritmikal, ada instrumen harmonis gitu. Instrumen harmonis misalnya gitar, piano, kotong cukup menggunakan satu saja. Lalu instrumen melodisnya kotong pakai satu yang lainnya gitu. Jadi dalam sebuah perform yang beta notice juga itu adalah ini beta belajar seiring beta pengalaman gitu. Dulu beta juga sangat ideal gitu. Jadi beta waktu kerja sebuah karya musik, beta mesti kasih masuk banyak sekali instrumen dalamnya. Beta berpikir semakin padat instrumen, semakin bagus, semakin keren. Tapi seiring beta melewati momentum, beta lihat tuh less is more.
Jadi semakin sedikit, yang penting kotong efektifkan instrumen-instrumen yang ada. Itu akan bikin semakin bagus. Kotong apalagi dalam form bahwa kotong akan menampilkan puisi. Beta belajar dari beta dosen bilang bahwa musik dan lirik atau musik dan lirik itu yang harus diutamakan adalah liriknya. Bagaimana musik itu cuma bisa mengcover. Ya, ini jadi bahan pelajaran saja supaya next time mungkin Bapak Ibu dong bisa lebih memperhatikan hal ini. Terus yang berikutnya tuh ada beta temukan di beberapa performer tadi ada yang out of pitch. Jadi dong pitchy, dong menyanyi itu fals, entah instrumennya, entah vokalnya. Beta mau bilang next time mungkin lebih baik, lebih banyak waktu dong cek sound, lebih pastikan. Mungkin saja waktu dong cek sound, itu dong seng cek waktu volumenya semua sama-sama besar. Dong coba waktu akan pembabunya palang. Nah pas waktu perform, waktu semua volume naik, kotong akhirnya saya bisa kontrol apa-apa. Dan itu agak riskan. Karena sebuah performer, sebuah penampilan itu yang kotong lihat juga, Bapak Ibu dong semua bisa notice tentang kalau menyanyi fals atau sing fals, itu paling fatal. Ya, terus beta tulis di sini, memberi melodi pada lirik itu sama dengan memberi nyawa, nafas untuk dia hidup. Ini penting bagi komposer. Beta sharing sedikit lagi tentang beta punya proses menciptakan. Dulu beta bilang tentang beta se-ideal itu bahwa musik itu 1 sampai 10, tapi sekarang beta sing musik 1 sampai 10. Beta mesti punya intuisi. Beta kadang-kadang tuh malam-malam beta butuh. Jadi sing harus kotong musik kejar waktu, yang penting kotong dapat intuisi di momen yang tepat. Supaya kotong bisa bikin karya yang bagus. Ya, apalagi ini musikalisasi puisi di mana musik itu bisa menyokong pesan lagu ini. Ya. Terus tadi satu lagi, sebagai performer mesti sadar setiap mikro ekspresi diperhatikan. Mungkin semua penampil masih muda, dong masih emosional, kadang-kadang dong saya pikir kata kotong ini memperhatikan. Tapi itu harus diperhatikan, adik-adik semua bahwa setiap dong perform, kotong mesti menyadari bahwa kotong ada performer, kotong ada penampil. Semua hal bahkan ada pegang-pegang kuku saja itu kotong lihat. Jadi sebaiknya adik-adik dong semua fokus supaya tampil itu akan bisa jadi kesenangan, akan bisa jadi yang kotong lihat di muka tuh senang gitu. Ya, itu saja dari beta, terima kasih. Halo. Selamat malam teman-teman seperjuangan yang sudah tampil tadi. Selamat malam Bapak Ibu, para pendamping, para penyair, opa yang puisinya juga turut serta dalam ini. Satu hal pertama yang beta mau sampaikan yaitu referensial. Referensial itu menjadi hal paling penting ketika satu karya akan digarap. Bapak Ibu pendamping atau teman-teman barangkali mencontek, mendikte apa-apa yang sudah dikerjakan para musisi-musisi sebelumnya di lomba musikalisasi puisi sebagai referensial, itu penting, sangat paling penting. Tapi dia menjadi tidak etis kalau seperti apa yang kemarin Bu Valen sudah sampaikan. Itu batasan paling penting. Dan menurut beta itu paling krusial. Gitu. Semacam kita menipu diri kita sendiri. Persilangan referensial itu penting, paling penting. Tapi beta merasa skop umum itu pertunjukan tadi penampilannya, beta melihat kalau ketemu buka YouTube Kantor Bahasa Provinsi Maluku lomba musikalisasi puisi, ya keseragaman yang sama terjadi seperti tadi di panggung tadi. Itu. Yang kedua, yang menjadi masalah itu adalah imajinasi. Beta merasa mungkin imajinasi itu hal yang paling mudah, tetapi hal yang paling sulit juga untuk dikerjakan. Kebebasan untuk
mengimajinasikan apa-apa yang ketong harus kerjakan. Itu. Setelah membaca puisi, referensi menjadi hantu. Pekerjaan kita tidak lagi menjadi penting. Referensi menjadi hantu. Ada cukup banyak. Kepatah-kepatah yang tua dikasih masuk di dalam komposisi yang macam gitu. Itu seperti apa itu? Kita merasa macam penipuan. Ya. Lalu kemudian pola gerak yang mendukung performance itu tampil, dia punya role ke dalam, bukan saya ke Yuri, gitu. Tetapi juga ke penonton. Tuh, itu menjadi penting. Siapa yang berkehendak performance ada di panggung, ya nilai-nilai itu, roh itu yang harus masuk keluar sana, gitu. Nah, paling kalau pakai Bu Valen punya satu kata itu orgasme, birahi, kebirahian pertunjukan itu dia serasa terputus-putus gitu. Dia seperti tidak sampai ke meja juri atau tidak sampai ke kursi-kursi penonton, dia cuma sampai di sini aja gitu. Nah, semacam itu. Ada yang sudah mulai sedap sekali, tapi hilang juga daya tahan. Dan itu pekerjaan itu tuh adalah pekerjaan latihan seperti yang tadi Kakak Wes bilang. Tuh. Jadi katanya saya bisa parlente akang. Dan yang paling terakhir adalah kerja keras. Pelan-pelan saja. Gitu. Jangan mencuri di apa tadi Kakak? YouTube apa namanya itu? YouTube. Itu. Sehingga menurut beta bukan mengharapkan hal yang baru, bukan. Tetapi eksplorasi inovatif. Bukan berarti itu seutuhnya murni adalah kebaruan, tidak. Gitu. Itu saja beta punya batasan yang beta pikir. Terima kasih banyak. Baik, dari beta sing panjang, singkat beta tahu teman-teman sudah capek. Anggap saja ini diskusi singkat, kilat, dan ketong saling membangun. Beta catatan singkat saja. Jadi mungkin beta kasih ingat teman-teman, Bapak Ibu, musikalisasi puisi itu sebenarnya dia adalah cara pembacaan gitu kan. Metode tafsir. Jadi bagaimana ketong menghidangkan puisi ini, orang menyantapnya tanpa repot, tanpa keningnya berkerut gitu. Jadi ketong kecenderungan orang Maluku kalau nyanyi, bermusik itu harus bahasa Inggrisnya apa? Skillful ya, harus unju bahwa beta nih bisa semua gitu kan. Tapi yang terjadi adalah hidangan itu kemudian menjadi terlalu enak untuk dinikmati. Kalau makanan vetsin banyak itu kan berarti bikin mual ya, bikin bahasa Belandanya apa? Mahte, kayak enak gitu kan. Apa sih ini? Apakah betul puisi yang bagus dimusikalisasi itu harus dengan kasih melodi, kasih akor yang berputar-putar, jelimet itu, saya tahu maksudnya apa gitu. Seperti Bung Igor bilang, dia harus membentuk satu kesatuan, ada benang merah, ada cerita yang dihadirkan. Nah mungkin beta kasih ingat lagi supaya teman-teman yang tadi mungkin ketong sulit mengekang nafsu untuk show, untuk kasih tunjuk semua, mungkin ketong kembali ke apa yang mau disampaikan penyair dengan puisinya. Jadi kasih ruang untuk penyair. Metode pembacaan berarti cara, langkah-langkah. Ada langkah yang teman-teman harus tempuh. Bukan arrangernya atau pelatihnya dulu dengan gitar, terus ajar anak-anak akan begini. Tapi kan ada caranya kan, yang ketong sudah bicarakan berulang-ulang. Yang terakhir, cobalah mengubah cara pandang bahwa yang sederhana itu yang bagus. Kesederhanaan bisa menjadi kekuatan besar. Proporsi bisa menjadi keunggulan. Ya, kesederhanaan adalah kekuatan besar dan proporsi bisa menjadi keunggulan. Kadang-kadang saya perlu terlalu banyak aneh-aneh gitu.
sesuatu yang sederhana, yang lahir dari proses yang benar-benar dalam, dia itu akan mampu menyentuh. Jadi Glenn Fredly bilang, sesuatu yang dari hati dia akan sampai ke hati. Akan kira-kira begitu sudah tuh, gitu ya. Terima kasih semuanya, semoga sukses. Ya, selamat untuk para pemenang, selamat sekali lagi untuk semua kerja keras, semuanya menang. Yang juara hanya 6, tapi semuanya telah menorehkan jejak yang indah. Terima kasih. Selamat malam. Saya ini hanya menyimpulkan saja, udah 4 pakarnya ini bicara ya. Jadi saya tidak banyak mengomentari, tetapi yang perlu saya komentari, kita semua juara dan ya. Ya. Beban yang 4 ini habis ini sudah, beban saya masih banyak. Beban saya harus memperjuangkan Maluku tingkat nasional, yaitu. Jadi saya tidak lagi bicara ini dari SMA ini dari SMK ini. Saya akan bicara dari Maluku. Iya, iya. Dan satu lagi yang perlu kita renungkan, mengapa kami memilih puisi Chairil Anwar. Ini berkaitan tahun ini tepatnya 100 tahun beliau. Ya. Jadi kami sengaja memilih puisi Chairil Anwar karena beliau saat ini kita peringati sudah 100 tahun. Ya. Itu alasan kami. Jadi apa yang ditampilkan tadi memang luar biasa, dan memang tadi kawan-kawan waktu kami bersidang di sana sempat terjadi perdebatan yang luar biasa, ya. Dan saya selaku penanggung jawab di sini tidak terlalu berdebat, ya. Saya menunggu saja. Yang penting terbaik, begitu kan? Terbaik, dan saya akan memperjuangkan Maluku harus bisa berbicara tingkat nasional. Ya. Jadi beban kami bukan lagi beban untuk mengatakan ini dari SMA ini atau dari SMK ini, tapi ini adalah dari Maluku. Kami tidak bicara lagi kabupaten ini, tidak bicara lagi kota ini, tapi bicara provinsi Maluku. Dan bagi nanti diumumkan, bagi adik-adik yang berhasil diumumkan sebagai yang terbaik, kami ucapkan selamat. Dan bagi yang belum mendapatkan yang terbaik, itu bukan Anda tidak baik, ya, tetapi belum. Ya, mungkin nanti tahun depan ada progres untuk mengubahnya. Para ibu guru yang mendampingi bisa belajar, bisa dilihat tayangan-tayangan itu, oh ini seperti ini. Saya kira itu, dan ini semua kita adalah dalam proses pembelajaran. Jadi kita tidak habis-habis harus proses pembelajaran supaya kita bisa berhasil apa yang ingin kita capai. Saya kira itu saja, karena sudah malam, langsung saja ini Ketua Juri akan membacakan siapa yang terbaik. Kami persilakan, terima kasih. Siapa ini? Apa Lena? Biar apa? Tadi kita sepakat hasilnya akan dibacakan oleh juri yang paling muda. Jadi Bung Calvin yang baca. Silakan Bung, mari. Ayo. Ya Bapak Ibu, ini saat-saat yang paling ditunggu-tunggukan ya. Surat keputusan juri Lomba Musikalisasi Puisi tingkat SMA sederajat se-Provinsi Maluku tahun 2022. Setelah menimbang, meninjau ulang dan mencermati jalannya Lomba Musikalisasi tingkat SMA sederajat se-Provinsi Maluku tahun 2022, kami, 5 orang juri yang bertanda tangan di bawah ini, yaitu Juri 1,
Valentino E. Latu Papua, SPD MA. Juri 2, Sahril, SS MPD. Juri 3, Igor Leonard Sopamena. Juri 4, Wesley Johannes. Juri 5, Calvin Papilaya. Memutuskan pemenang harapan 3 dengan total nilai 1026. Nomor undian 26, SMA Negeri 23 Maluku Tengah. Pemenang harapan 2 dengan total nilai 1116 dengan nomor undian 11. SMA Negeri 3 Ambon. Pemenang harapan 1 dengan total nilai 1134 dengan nomor undian 6. Esman 1 Serang bagian barat. Pemenang ketiga, juara 3 dengan total nilai 1202 dengan nomor undian 23. SMA Negeri 4 Ambon. Pemenang kedua, juara 2 dengan total nilai 1206 dengan nomor undian 16. SMA Negeri 5 Ambon. Dan pemenang pertama dengan total nilai 1216 jatuh pada nomor undian 13. SMAS PGRI 4 Kairatu. Demikianlah surat keputusan ini dibuat dengan sebaik-baiknya. Dan keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Hal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak pemenang diserahkan sepenuhnya pada panitia penyelenggara. Ditetapkan di Ambon pada tanggal 27 Agustus 2022, juri 1 Valentino E. Latu Papua SPD MA, juri 2 Saril SS MPD, juri 3 Igor Leonard Sopamena, juri 4 Wesley Yohanes,
Yuri 5, Calvin Papilaya. Sekian dan terima kasih Bapak Ibu, para pendamping. Terima kasih untuk kelima Dewan Juri yang Dan sudah teman-teman, terima kasih. membacakan pemenang. Kami silakan untuk kembali ke tempat. Dan selamat untuk keenam juara atau pemenang di malam hari ini. Baik, kami mengundang para pemenang dari juara 1, juara 2 sampai juara ke-6 atau harapan ketiga. Baik Bapak Ibu guru pendamping juga para peserta yang tadi sudah disebutkan oleh para dewan juri untuk menempati posisi di atas panggung. Baik, SMA Negeri 23 Maluku Tengah. Baik, untuk adik-adik dan juga guru pendamping dari SMA Negeri 23 Maluku Tengah untuk segera ke panggung. Juga SMA Negeri 3 Ambon. SMA Negeri 3 Ambon, Bapak Ibu guru pendampingnya. Juga para pesertanya boleh ke panggung. SMA 1 Seram bagian Barat. Juga SMA Negeri 4 Ambon. Bapak Ibu guru pendamping dan juga adik-adik pesertanya silakan. SMA Negeri 5. SMA Negeri 5 Ambon. Juga SMA PGRI 4 Kairatu. Bapak Ibu guru pendamping dari ke-6 sekolah yang sudah dibacakan untuk segera mengambil bagian di panggung karena kita akan ada dalam pembagian piala dan juga bonus. Bagi Bapak Ibu guru pendamping dari sekolah lainnya boleh ke meja registrasi. Baik, buat Bapak Ibu guru pendamping yang belum ada di depan. SMA 4, SMA 1, Seram bagian Barat. SMA 3, baik. Kakak-kakak panitia mohon bantuannya untuk penyerahan piala dan juga bonus untuk pemenang ketiga, harapan 3, kami mengundang Kakak Calvin untuk memberikan piala dan juga bonus. Silakan Kakak. Baik, terima kasih. Ada di foto sesi bersama dulu, Kak.
dengan pemenang Harapan 3. Silakan Kak. Selanjutnya kami mengundang Kakak Wesley Yohanes untuk memberikan hadiah juga bonus untuk pemenang Harapan 5 SMA Negeri 3 Ambon. Selanjutnya saya mengundang Kakak Igor untuk memberikan piala juga bonus kepada pemenang Harapan 4 dari SMA Negeri 1 Seram Bagian Barat. Pemenang ketiga akan diberikan oleh Ketua Panitia. Kepada Bapak Ketua Panitia akan memberikan piala juga bonus kepada pemenang ketiga kita dari SMA Negeri 4 Ambon. Juara ketiga juga akan mendapatkan plakat. Baik, dan untuk juara kedua kita akan diberikan oleh Kakak Valentino. Kepada Kakak disilakan. Pemenang kedua kita dari SMA Negeri 5 Ambon. Baik. Dan juara pemenang pertama kita akan diberikan oleh Kepala Kantor Bahasa Provinsi Maluku. Didampingi oleh Opa Rudi Fofit. Didampingi oleh Kakak Rudi. SMA Negeri, SMA PGRI 4 Kairatu. Berikan tepuk tangan untuk SMA 4 Kairatu. Baik, setelah foto bersama, saya mengundang keempat dewan juri lainnya untuk bergabung di atas panggung untuk mengambil bagian dalam foto bersama. Ketua Panitia juga saya silakan. Baik, silakan ambil posisi. Ibu Guru, angle mana yang bagus supaya foto bagus? Silakan. Baik, terima kasih untuk kelima dewan juri, juga ketua panitia dan Bapak Ibu Guru pendamping. Boleh untuk
meninggalkan panggung. Dan terima kasih juga untuk semua peserta Lomba Musikalisasi Puisi tahun 2022. Sampai ketemu tahun depan pastinya lebih semangat dengan berbagai macam penampilan yang menarik. Baik, terima kasih juga untuk kelima Dewan Juri yang sudah memberikan waktunya menilai dan mengapresiasi penampilan dari para peserta. Sampai ketemu lagi di tahun 2023.